Selamat sore semuanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kembali lagi dengan saya, Dr. Veneranda Feni Grisela, Sarjana Kedokteran, dengan NIP 1994-1106-2022-03-2009. Saya merupakan ahli pertama dokter di Puskesmas Ngabang dan merupakan anggota peserta Latsar Angkatan Pertama Kelompok 2 dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan sore ini, saya akan menjelaskan tentang agenda pertama, topik yang ketiga yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ini tujuannya adalah agar kita sebagai ASN dapat mengetahui isu-isu apa saja yang sedang berkembang di negara kita yang bisa merusak daripada ekstensi daripada bangsa Indonesia sendiri, di mana isu-isu kontemporer ini dapat mengajarkan kita sebagai ASN supaya dapat berpikir lebih kritis sehingga kita dapat menjadi ASN yang profesional. Isu-isu kontemporer ini meliputi isu pertama yaitu adalah korupsi, kemudian ada narkoba, kemudian ada terorisme dan radikalisme, kemudian yang keempat yaitu tentang money laundering, kemudian ada proxy war, dan yang terakhir yaitu kejahatan media massa. Kita lanjutkan untuk yang pertama yaitu tentang korupsi. Jadi kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, di mana korupsi ini dia berkembang baik di negara luar maupun di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Untuk sejarah korupsi di negara kita sendiri, di sini ada kita bagi dari zaman kerajaan, yaitu ditandai dengan adanya suatu sejarah hancurnya kerajaan Majapahit, kemudian juga dengan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua yaitu tentang zaman penjajahan, di mana dengan adanya suatu penindasan atau lebih daripada zaman penjajahan, baik Jepang dan Belanda mengajarkan banyak sekali tentang korupsi, yaitu mengambil hak milik daripada warga negara Indonesia secara semena-mena. Kemudian yaitu zaman modern, yaitu adalah zaman sekarang, di mana kita mengetahui banyak sekali kasus korupsi yang sudah berkembang di negara kita Indonesia ini. Kemudian kita harus mengetahui juga daripada undang-undang yang mengatur tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian terdapat ada perubahan di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian di sini apa saja suatu sikap yang harus kita tunjukkan agar kita terbebas dari korupsi. Yang pertama, kita harus memiliki sikap jujur, kemudian ada sikap peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan juga berani. Nah, di mana di sini kita harus juga membedakan apa sih perbedaan antara beda suap dan juga gratifikasi. Suap itu artinya terdapat kesepakatan antara yang disuap dan juga yang diberikan penyuapan. Sedangkan gratifikasi itu tidak ada kesepakatan, namun merupakan suatu imbalan dari suatu kesepakatan yang sebelumnya. Di mana dampak korupsi itu sangat berdampak bagi warga negara Indonesia, di mana akan meningkatkan terjadinya suatu kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan juga pembangunan yang tidak merata. Untuk yang isu yang kedua yaitu kita akan membahas tentang narkoba. Jadi di sini bahwa menurut daripada Kementerian Kesehatan sendiri, bahwa untuk yang dilarang itu adalah namanya nafsa. Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Di mana narkoba ini di sini ada 3 golongan, ada golongan 1, misalnya contohnya adalah morfin, ada ekstasi, kemudian ada golongan 2,
golongan 2, kemudian juga ada golongan 3 yaitu kodein. Di mana di sini untuk golongan 1 dan golongan 2 itu sangat terbatas penggunaannya, di mana penggunaannya itu hanya diperuntukkan untuk tujuan penelitian, sedangkan yang digunakan secara terbatas yaitu adalah untuk golongan 3, misalnya adalah kodein. Untuk narkoba dan psikotropika sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sedangkan psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika sendiri di sini ada 4 golongan, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan juga golongan 4. Di mana sama seperti narkoba atau narkotika, di mana yang bisa digunakan secara terbatas dengan resep dokter yaitu golongan 3 dan juga golongan 4, yaitu phenobarbital dan juga diazepam. Kita harus mengetahui apa perbedaan daripada narkoba, narkotika, dan juga psikotropika. Kalau narkotika itu merupakan suatu obat atau zat baik sintesis maupun semi-sintesis yang bisa menyebabkan terjadinya adanya kerusakan daripada sistem saraf pusat kita yang bisa menimbulkan suatu rasa kecanduan di mana ada perubahan emosional maupun juga ada perubahan daripada tingkah laku kita dan juga untuk menghilangkan nyeri. Sedangkan psikotropika sendiri itu dia akan terjadi perubahan di saraf pusat kita sendiri. Kemudian juga yang terakhir yaitu adalah zat adiktif. Zat adiktif itu adalah yang bisa menyebabkan suatu adiksi, artinya merupakan suatu kecanduan. Misalnya ada lem maupun tembakau. Kemudian isu yang selanjutnya yaitu tentang terorisme dan juga radikalisme. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu pengertian daripada teroris. Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Di mana di sini bahwa terorisme itu dia berkembang baik di negara kita maupun untuk negara lain. Di mana di sini kalau misalnya di Indonesia sendiri dapat kita lihat yaitu yang pertama, misalnya tentang pasca bom Bali yang merenggut ratusan orang tidak berdosa, kemudian juga ada aksi teror di Tamrin, Surakarta, Medan maupun Samarinda. Kemudian ada penangkapan di Bekasi, Majalengka, Tangerang Selatan, Batam, Ngawi, Solo, Purworejo, Payakumbuh, Deli Serdang, Purwakarta oleh Densus 88. Kemudian juga ada kelompok teroris yang mengatasnamakan SARA baik kepada suku maupun agama yaitu di Poso maupun di Ambon. Jadi di sini ada pencegahan daripada terorisme. Jadi pencegahan terorisme itu di sini ada 3. Ada kesiapsiagaan nasional, kemudian juga ada kontraradikalisasi dan juga deradikalisasi. Untuk misalnya adalah untuk kesiapsiagaan nasional, biasanya misalnya dengan pemberdayaan masyarakat, dengan peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan juga peningkatan sarana prasarana, pengembangan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah rawan paham radikal teroris. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencegahan kedua yaitu kontraradikalisasi, yaitu dengan kontra narasi, kontra propaganda dan juga kontra ideologi. Di mana di sini kemudian yang terakhir yaitu adanya deradikalisasi. Deradikalisasi biasanya itu diperuntukkan kepada orang yang sudah terjerumus ke dalam terorisme. Jadi kalau misalnya deradikalisasi itu kita pertama identifikasi apakah benar dia terkena teroris. Kemudian kita lakukan rehabilitasi, kita reedukasi dan juga kita reintegrasi sosial. Di sini kita berikan pemahaman kepada orang yang terkena teroris, baik pemahaman tentang wawasan kebangsaan, kemudian wawasan keagamaan dan juga kewirausahaan. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu untuk isu yang selanjutnya yaitu adalah money laundering. Jadi money laundering itu artinya pencucian uang. Jadi merupakan upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Artinya misalnya duitnya dapat dari perjudian, maka untuk dia hapuskan jejaknya maka diberikannya suatu motor atau dibuatkan rumah.
di mana untuk kasus pencucian uang sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di Karet menjadi 3 ada perbuatan oleh pelaku aktif, ada perbuatan oleh pelaku aktif non pelaku tindak pidana, ketiga yaitu perbuatan oleh pelaku pasif. Kemudian selanjutnya adalah ada proxy war. Proxy war itu adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung karena melibatkan proxy. Proxy itu artinya adalah suatu kaki tangan. Jadi tujuan untuk proxy war sendiri yaitu bisa menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Jadi misalnya tentang suatu organisasi yang bisa menyebabkan pengikutnya itu salah, misalnya tentang ISIS atau yang lainnya. Kemudian ada kejahatan media massa. Untuk kejahatan media massa sendiri, di sini ada berbagai macam, yaitu ada cybercrime, hate speech, dan juga hoax. Kalau misalnya cybercrime itu merupakan suatu kejahatan di media massa di mana dia menggunakan suatu metode teknologi di mana dia lakukan suatu peretasan terhadap hal-hal yang penting, baik tentang dokumen negara maupun suatu kantor. Kemudian yang kedua ada hate speech, artinya suatu ujaran kebencian di mana biasanya itu adanya pada media sosial yang sekarang sedang banyak beredar. Kemudian yang kedua adalah hoax. Yang ketiga adalah hoax. Hoax itu merupakan suatu namanya adalah berita burung, artinya suatu informasi yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk kejahatan media massa sendiri di sini diatur dalam undang-undang, ada kelima undang-undang, ada undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, ada undang-undang nomor 3699 tentang telekomunikasi, ada undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian ada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian demikian dari presentasi dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Selamat siang.